Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu yang namanya diksi. Ya. Sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, nama saya Putra Syarif Hidayatullah. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan saya mengambil jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, mari kita lanjut. Kita melihat di sini ada yang namanya diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Penggunaan ketepatan pilihan kata ini mempengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata yang secara aktif, yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Lanjut, itu kata. Pertama, kita melihat diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Kita juga bingung, apa itu kata? Oke? Pengertian kata, kata adalah sebagian sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Oke? Lanjut. Alasan kata-kata harus dipilih. Alasan yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata menyampaikan suatu gagasan. Alasan yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa sebagai pembacanya. Oke, lanjut yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti oleh kita. Oke, lanjut di slide berikutnya, syarat-syarat pemilihan kata. Syarat yang pertama yaitu makna denotatif. Makna denotatif menyatakan arti yang sebenarnya dari sebuah kata. Makna denotatif berhubungan dengan bahasa ilmiah. Makna denotatif dapat dibedakan di atas dua macam relasi. Pertama, relasi antara sebuah kata dengan barang individual yang diwakilinya, dan kedua, relasi antara sebuah kata dan ciri-cirinya atau perwatakan tertentu dari barang yang diwakilinya. Oke, jelas. Sekarang makna konotatif. Makna konotatif adalah suatu jenis kata yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya bunga bang. Oke. Lanjut. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama. Ini dari mata pelajaran waktu kita SMA, SMP, dan SD. Contohnya, ya binatang fauna meninggal dan mati. Oke. Antonim adalah dua buah kata yang maknanya berlawanan. Contohnya seperti baru sama lama, murah sama mahal. Oke. Sedangkan lanjut, homonim adalah suatu kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti salam, ucapan, dan daun. Contohnya salam, kita mengucapkan salam kepada orang. Dan jikalau salam, bisa kan daun daun salam untuk melengkapkan apa yang kita masak kayak gitu. Oke, lanjut. Homofon adalah suatu kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda dengan lafal yang sama. Contohnya rok. Rok bisa yang dimaksud itu kan pakaian, dan rock aliran musik. Ini agak samaan ya. Contohnya seperti ini. Homograf adalah suatu kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda namun ejaan yang sama. Contohnya seperti teras. Teras itu inti kayu dan teras halaman rumah. Di sini teras sama teras berarti sama sebutan tapi berbeda situasinya saja. Oke.
Maksudnya berbeda tempat. Lanjut, polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contohnya seperti raja. Biasanya kita menyebutkan raja dangdut itu Rhoma Irama, dan sedangkan raja hutan itu singa. Itulah yang dinamakan polisme. Suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Inilah raja. Contoh kecilnya. Sekarang, hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Contohnya seperti pakaian. Oke? Pakaian. Oke, lanjut. Hiponim adalah kata yang terwakili arti oleh kata-kata hipernim. Di sini kita sudah tahu apa itu hipernim. Ya. Misalnya kan contohnya pakaian tadi, apa yang saya sebut pakaian. Pakaian maksudnya itu celana, daster, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan hipernim. Sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili artinya oleh kata-kata hipernim. Maksudnya seperti ikan, buah, dan sayur. Ikan, contohnya ikan hiu, ikan paus, ikan mujair, ikan tongkol, bisa jadi itu. Sedangkan buah kan banyak. Ada buah jeruk, buah apel, dan buah lainnya, buah pisang. Terus lanjut dengan sayur. Sayur bayam, sayur kol, sayur wortel juga ada. Oke, lanjut slide berikutnya. Kriteria diksi. Oke. Yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Kemampuan untuk menemukan maksudnya bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang kriteria pemilihan kata. Dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Misalnya, monyet itu kurus sekali. Dan dasar monyet kamu itu, nah, itu kan maksudnya sudah membedakan denotatifnya. Sekarang dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaan, yang misalnya kartun, karton, kartun dan karton agak mirip tapi membedakan o sama u-nya saja. Sedangkan intensif dan insentif. Di sini intensif, di sini insentif. Cuma membedakan T sama S. Oke, lanjut. Dapat memahami makna kata-kata abstrak dan kata konstrak. Oke, contohnya kata abstrak. Jikalau itu bermakna sifat, keadaan, dan kegiatan, contoh ketulusan, kebodohan, kepandaian, kecintaan, dan lain-lain. Lanjut, kata konstrik, maksudnya kata konkret. Jikalau kita bermakna, maksudnya jikalau kata itu bermakna pada suatu benda, orang, atau apa saja yang mempunyai eksistensi, misalnya mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Yang pertama kita membahas abstrak. Abstrak itu ketulusan, kebodohan, kepandaian, kecintaan. Sedangkan jikalau kata konkret yaitu mobil, motor, rumah, dan lain-lainnya. Oke, contohnya seperti ketulusan hati saya membuat dia akhirnya luluh. Oke, seperti ini seorang
meluangkan hatinya kepada wanita, maksudnya menyatakan. Sedangkan yang kedua, ayah baru membeli motor kemarin. Di sini ada kaitannya antara abstrak dan konkret. Oke. Yang pertama, dapat memakai kata berhubungan yang berpasangan secara tepat. Contohnya, antara aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Oke. Yang kedua, baik menang maupun kalah itu sama saja. Yang ketiga, bukannya saya tidak percaya, tapi saya agak ragu akan kemampuannya. Oke, lanjut yang berikutnya. Dapat membedakan kata-kata umum dengan kata-kata khusus. Contohnya, kata umum, melihat. Kata khusus, menatap, memandang, melotot, membelalak maksudnya, membelalak, melirik, memperhatikan, menonton. Oke, lanjut slide berikutnya. Kesalahan dalam pemilihan kata. Yang pertama, kurangnya kosakata. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang proses pembentukan kata. Yang ketiga, kekurangan pemakaian bahasa terdapat makna kata yang dipakai. Oke, lanjut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.